Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salzabila Kusariani dengan NIM 1410620018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mini skripsi kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Antar Pribadi Pelatih terhadap Motivasi Berprestasi Atlet, Pelatih dan Atlet Taekwondo Berdika KPRD. Di sini ada daftar isi, lalu ada daftar tabel, dan kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Jadi seperti biasa, latar belakang merupakan penjelasan gitu ya secara umum tentang judul yang saya teliti, variabel yang saya teliti gitu. Nah, terus pada 1.2 ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh komunikasi antar pribadi antara pelatih dan atlet terhadap motivasi berprestasi atlet. Studi pada pelatih dan atlet taekwondo Berdika KPRD. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh komunikasi antar pribadi antara pelatih dan atlet terhadap motivasi berprestasi atlet taekwondo Berdika KPRD. Lalu ada manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi sebagai bahan masukan maupun referensi untuk penelitian selanjutnya. Lalu secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa atau masyarakat tentang pengaruh komunikasi antar pribadi pelatih dan atlet terhadap motivasi berprestasi atlet taekwondo Berdika KPRD. Lalu ada landasan teori. Di sini konsepnya itu tentang komunikasi yang ada di olahraga gitu kan. Nah, ini ada komunikasi. Di sini ada penjelasan tentang komunikasi, definisi, dan di sini ada komunikasi antar pribadi karena kebetulan variabel saya juga komunikasi antar pribadi. Nah, jadi komunikasi antar pribadi itu merupakan suatu proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung atau tatap muka. Jadi komunikasi antar pribadi itu terjadinya langsung gitu, pesannya tuh langsung sampai gitu. Jadi enggak bukan kalau ini kan antara pribadi itu komunikasinya terjadinya secara langsung, jadi memungkinkan komunikan menangkap, mereaksi, dan menanggapi pesan yang diberikan oleh komunikator secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Jadi ya intinya kita lagi berhadapan nih, atau maupun itu di Zoom atau di dunia langsung gitu ya, itu termasuk komunikasi antar pribadi karena pesannya langsung nyampe. Nah, terus di sini ada review literatur. Di sini ada 10 penelitian terdahulu ya terkait penelitian yang saya teliti pada saat ini. Di sini ada yang pertama, pola komunikasi antar pribadi pelatih dalam meningkatkan skill pemain basket pemula gitu kan. Di sini penelitinya Rialdo Rezeki, ML Toruan, Mario Galiela, Hendria Manave. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa pola komunikasi antar pribadi pelatih pada komunitas basket reward handles yang diteliti ini berjalan dengan baik gitu. Nah, perbedaannya dengan penelitian saya, kalau penelitian ini kan berbedanya tuh cabang olahraga sama objeknya aja sih sebenarnya. Jadi kalau penelitian ini cabang olahraga basket dan objeknya di klub basket reward handles, kalau saya komunikasi antar pribadi pelatih yang dilakukan pada taekwondo Berdika KPRD gitu. Nah, terus yang kedua ada pola dan peran komunikasi interpersonal antara pelatih dengan atlet dalam menguatkan motivasi berprestasi klub football Kabupaten Grobogan. Nah, ini diteliti oleh Yuva Fatmadela, Limpat Nur Rahmat, dan Horil Anam. Nah, hasilnya nunjukin bahwa peran yang mendorong terbentuknya komunikasi interpersonal antara pelatih dan atlet yang ada pada diri mereka masing-masing sehingga terjadi motivasi untuk menjalin komunikasi dengan pembina. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang penelitian ini itu fokusnya pada pola dan peran komunikasi interpersonal, sedangkan kalau penelitian yang saya teliti itu fokusnya pada pengaruh dari komunikasi interpersonal.
Lalu yang ketiga ada penelitian dari Shirley Kurniasari Saputro yang berjudul proses komunikasi interpersonal antara pelatih yang merangkap sebagai atlet dengan atlet panjat tebing yang dilatihnya. Jadi hasilnya itu nunjukin bahwa komunikasi yang terjadi secara langsung dalam pelatihan terbantu dengan bentuk komunikasi yang nonverbal. Nah, perbedaannya kalau penelitian terdahulunya ini fokusnya pada proses komunikasi interpersonal. Jadi pada prosesnya. Kalau penelitian yang saya teliti itu fokusnya pada pengaruh dari komunikasi interpersonal. Lalu penelitian keempat dari Berliana Laili, Rismayanti, dan Kusnarto dengan judul peran komunikasi interpersonal pelatih dengan atlet menembak klub Brawijaya SC dalam meningkatkan prestasi pada kejurnas antar klub 2022 di tengah pandemi COVID-19 era new normal. Jadi hasilnya nunjukin bahwa peran pelatih sebagai seorang pemimpin serta pembimbing dalam memberikan arahan pada program latihan dan perlombaan yang bertugas untuk meningkatkan rasa percaya diri atlet, mengarahkan para atlet bagaimana mempersiapkan performa agar dapat mencapai prestasi saat perlombaan berlangsung. Nah, perbedaannya kalau penelitian ini berfokus pada saat pertandingan berlangsung, sedangkan kalau penelitian yang saya teliti itu fokusnya pada motivasi berprestasi atletnya. Nah, lalu yang kelima ada penelitian dari Sylvia Yolanda dengan judul komunikasi interpersonal pelatih dengan pemain klub futsal putri bintang 5 FC Semarang dalam membangun motivasi untuk meningkatkan prestasi. Nah, hasilnya itu nunjukin bahwa komunikasi interpersonal dapat membantu pelatih dalam melatih dan pembinaan mental pada pemain bintang 5 FC. Nah, perbedaannya sama tetap di cabang olahraga dan objeknya. Kalau di sini cabang olahraganya futsal dan objeknya itu pemain klub futsal putri bintang 5 FC Semarang. Kalau di penelitian saya cabang olahraganya taekwondo yang objeknya taekwondo Baldika PRD. Lalu ini masih sama sampai 10. Nah, lalu kita lanjut ke variabel X. Nah, judulnya kan pengaruh komunikasi antar pribadi pelatih taekwondo Baldika PRD. Pengaruh komunikasi antar pribadi pelatih dan atlet taekwondo Baldika PRD terhadap motivasi berprestasi gitu kan. Nah, makanya variabel X-nya berarti variabel X-nya adalah komunikasi antar pribadi pelatih taekwondo Baldika PRD. Nah, terus taekwondo Baldika PRD itu apa sih? Jadi disebutin doang kan. Nah, jadi taekwondo Baldika PRD itu merupakan suatu unit tempat latihan atau dojang kalau dalam bahasa Koreanya di bawah naungan taekwondo Baldika Club. Jadi Baldika Clubnya itu namanya Baldika, lalu dia punya unit namanya Baldika PRD. Nah, itu kita latihannya itu di aula komplek Pomat Kalibata. Lalu variabelnya adalah motivasi berprestasi atlet taekwondo Baldika PRD. Terus model penelitian ini komunikasi antar pribadi itu variabel X-nya dan variabel Y-nya motivasi berprestasi. Lalu hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengaruh komunikasi antar pribadi pelatih terhadap motivasi berprestasi atlet taekwondo Baldika PRD. Lalu masuk ke bab 3, metode penelitian. Nah, paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana seseorang meneliti melihat fakta-fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap suatu ilmu pengetahuan teori yang disusun sebagian pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang pokok bahasan yang harus dipelajari. Nah, terdapat 3 jenis paradigma, yaitu paradigma positivis, paradigma interpretif, dan paradigma kritis. Nah, dalam penelitian ini karena kualitatif, kita pakai positivistik, di mana peneliti berupaya mencari kejelasan atau kebenaran yang bersifat deduktif dari suatu hal yang umum menuju konkret yang bersifat spesifik dan melibatkan sejumlah variabel. Nah, ada pendekatannya seperti yang kita sebutkan tadi. Pendekatannya adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka. Lalu ada metode penelitian. Nah, metode ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui survei berisi pilihan kuesioner. Jadi nanti kita bakal nyebarin kuesioner tentang bagaimana pengaruh komunikasi antar pribadi pelatih terhadap motivasi berprestasi atlet di taekwondo Baldika PRD. Lalu ada populasi. Jadi populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diambil datanya untuk dijadikan sumber penelitian. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet taekwondo Baldika PRD. Berapa jumlahnya? Ada 34. Lalu ada sampel.
sampel merupakan suatu bagian dari jumlah yang akan diambil oleh peneliti. Jadi sampel harus memiliki karakteristik representatif atau mewakili dari populasi yang sudah diteliti, yaitu atlet taekwondo Bali KPRD. Nah, tekniknya ada beberapa teknik. Yang pertama itu adalah menentukan populasi sasaran dengan jelas, lalu memilih rangka pengambilan sampel, dan tahap terakhir adalah memilih teknik penarikan sampel. Nah, terdapat dua jenis nih teknik sampel, yaitu ada probability sampling atau sampling acak dan non-probability sampling atau sampel non-acak. Nah, ukuran sampel di sini kita pakai rumus Lovin buat nentuin ukuran sampel minimal. Jadi berapa nih minimal jumlah sampelnya? Nah, rumusnya itu N sama dengan N per 1 plus N aksen kuadrat. Nah, aksennya di sini standar error itu 5% ya. Maka jika dihitung dengan jumlah populasi yang ada nih, N sama dengan, tadi kan ukuran populasi aku 34. Nah, berarti N sama dengan 34 per 1 ditambah 34 dikali 5%, atau kalau di desimalin 0,05 kuadrat. Berarti N sama dengan 34 per 1,085. Berarti hasilnya adalah 31,33. Lalu nggak mungkin kan kalau kita neliti 31,33. 3,33 itu berapa? Makanya kita buletin. Maka penelitian yang dilakukan menentukan untuk jumlah responden adalah sebanyak 31 orang. Jadi penelitian ini minimal tuh 31 orang. Nah, hipotesis riset adalah dugaan atau jawaban sementara. Nah, jadi hipotesis ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh komunikasi antar pribadi yang terjadi antara pelatih dan atlet terhadap motivasi berprestasi atlet taekwondo Bali KPRD. Nah, terus hipotesis statistik. Nah, hipotesis itu harus diuji kebenarannya melalui uji statistik dengan menggunakan teknik analisis yang tepat. Perumusan hipotesis statistik dinyatakan dalam simbol-simbol yang selalu berpasangan, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, kenapa ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif? Jadi, ada pengujian yang tidak memenuhi standar. Nah, itu disebutnya hipotesis 0. Nah, sedangkan hasil pengujian yang memenuhi standar atau efektif itu disebutkan dengan simbol hipotesis alternatif atau HA. Lalu metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data melalui beberapa cara. Nah, kalau di penelitian ini kita menggunakan metode wawancara, angket, dan observasi. Nah, metode pengumpulan data di penelitian ini adalah dengan menyebarkan angket kuesioner melalui Google Form. Terus ada metode pengukuran data yang merupakan suatu cara mengolah data untuk mendapatkan hasil dari data yang udah dikumpulin. Jadi kita pakai SPSS buat mengolah datanya gitu. Nah, validitas jadi merupakan suatu ketepatan atau kecermatan alat atau instrumen penelitian dalam mengukur apa yang ingin diukur. Nah, di sini kita bakal menguji validitas data variabel X dan variabel Y. Nah, reliabilitas merupakan pengujian stabilitas yang mengacu pada konsistensi respon. Nah, di sini ada contoh beberapa kriteria reliabilitas. Kalau kurang dari 0,6 itu kurang baik, 0,7 itu dapat diterima, dan 0,8 itu baik. Nah, metode analisis data adalah suatu cara untuk menganalisis sebuah data yang dilakukan secara sistematis dengan memperlihatkan kaidah-kaidah ilmiah. Lalu ada analisis data univariat. Nah, ada juga analisis data bivariat. Terus keterbatasan penelitian adalah terlihat pada populasi dan sampel karena cukup sedikit. Lalu kelemahannya adalah udah banyak penelitian terdahulu yang melakukan penelitian seperti ini. Nah, definisi operasional di sini ada di tabel OK. Variabel X-nya komunikasi antar pribadi. Nah, ini penjelasannya dan dimensinya ada openness, positiveness, empati, supportiveness, dan equality. Indikator ada di sini. Dan variabel Y adalah motivasi berprestasi. Maka
Di sini ada definisi dan dimensinya. Oke. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf juga untuk Mbak Kinkin. Semoga saya lulus matkul ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.